Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltager! Teman semuanya bangkit diri, kita mau puji Tuhan sama-sama. Come on! Kau segalanya. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Come on! Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidup. Oh, tiada terukur, tiada terukur. Amin. Betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kata Jesus. Jesus. Woo. Amin. Oh, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah, come on, segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi, come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Angkat tanganmu kelak. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kemana everybody jump. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihan-Mu. Kau pilihanku, Yesus. Come on. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Come on. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu, amin, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Semua bisa ikutin, come on. One more time. Come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Come on.
buat kalian yang udah ikut ibadah Voltage online minggu ini, kami ucapkan welcome home. Welcome to Voltage Service. Nah, gimana Kak Vero, ibadah hari ini pastinya semakin luar biasa kan? Bener banget Kak Kesha, karena nggak ada perbedaan dan jarak di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika ibadah, kita harus tetap semangat dan antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, langsung aja kita sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. So, stay tune! Di saat-saat seperti ini Kak Kesha, bukan jadi alasan kita loh buat bolos CG. Bener banget Kak Vero, jadi pastikan kalian terus ikut CG online. Dan buat kalian yang belum join, pastikan kalian bergabung di komunitas yang pastinya seru banget. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa dapatkan nomor di bawah ini. Dan untuk informasi mengenai ibadah online kita minggu depan, jangan lupa untuk selalu cek Instagram @GMS_Sidoarjo atau Instagram GMS lokal kalian masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, kakak juga mau mengingatkan, di tengah wabah corona ini, kalian nggak perlu panik dan kalian nggak perlu takut. Yang paling penting, kalian harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan yang paling penting tetap stay at home dan jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada hal yang kalian perlukan. So, stay safe ya guys! Jangan lewatkan firman dan doa setiap hari Kamis pukul 7.30 malam bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan live melalui Instagram, YouTube, dan Facebook PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat direct message di Instagram @PSLanitan. Mari bergabung dalam Connect Group agar setiap kita bisa dikembalikan dengan baik. Dan sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk informasi seputar CG, Anda dapat menghubungi nomor telepon 0821 6231 6000 atau direct message di Instagram @eaglekidsgms. Diadakan doa puasa raya selama 21 hari mulai tanggal 11 Januari hingga 31 Januari 2021. Dapatkan setiap pokok doa di Instagram @GMS_Sidoarjo.
Kami tahu ya Tuhan bahwa kami ini aman bersamamu, kami ini tenang ketika Engkau ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk Bapa yang baik. Kalau hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji, menyembah Engkau. Kami tahu semuanya hanya kasih karunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, ini waktunya untuk Tuhan berbicara dalam hidup kami. Kami siapkan hidup kami, hati kami, telinga kami untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Shalom Voltagers. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Kak Novi senang sekali bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Ya, masih dalam bulan pertama di tahun 2021. Masih excited ya. Hari ini Kak Novi akan berkhotbah tentang stronger commitment. Ya, komitmen yang lebih kuat. Nah, sekarang Kak Novi tanya dulu nih, siapa yang di rumah tahu arti kata komitmen? Ya, ada nggak yang tahu arti kata komitmen? Oke, catat ya. Komitmen itu adalah keterikatan untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi ya, komitmen adalah keterikatan untuk melakukan sesuatu. Masih di bulan pertama, masih di tahun yang baru, Kak Novi rasa semangat masih menyala-nyala. Atau sudah ada yang mulai kendor kerajinannya. Berapa minggu yang lalu Kak Novi ajak kalian untuk catat gitu ya, apa goalnya, apa yang mau ditambahkan dalam hidupmu di tahun ini. Apa masih semangat atau mulai kendor? Nah, karena berharap semua masih semangat ya. Oleh sebab itu, untuk kita pergi berjalan jauh untuk mencapai tujuan, perlu yang namanya komitmen. Di awal perlu yang namanya planning, perlu yang namanya rencana. Segala sesuatu itu harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, maka yang terjadi adalah berantakan. Kalau tidak direncanakan, ingat ya, if you fail to plan, you plan to fail ya. Jadi kalau kamu itu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalanmu. Tapi untuk mencapai goal tidak hanya cukup sampai yang namanya rencana. You need to take action. Kamu harus mengambil langkah, harus bergerak. Nah, di dalam kamu mengambil langkah, kadang-kadang itu tidak selalu mudah, tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan. Nah, di saat itu, ketika dalam action itu, maka yang kamu perlukan adalah sebuah komitmen, katakan komitmen. Komitmen itu adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Jadi, seumpama nih, misalnya nih Kak Novi mau pergi keluar kota, katakanlah dari Sidoarjo Kak Novi mau pergi ke Surabaya. Nah, Kak Novi ini perlu komitmen untuk pergi ke Surabaya. Perlu ada alasan, perlu ada rencana ngapain ke Surabaya. Ya, Kak Novi mau ada apa, acara apa nih, misalnya nih ada kerabat yang akan menikah di Surabaya atau teman yang akan menikah di Surabaya. Nah, Kak Novi sudah rencanakan Kak Novi akan naik apa? Naik kendaraan apa? Apakah Kak Novi akan naik motor, mobil, ataukah Kak Novi akan naik taksi? Kak Novi harus plan dulu. Kenapa? Karena Kak Novi harus merencanakan juga yang lainnya. Misalnya nih, pakaian. Lalu misalnya apalagi uang yang harus dibawa. Ya, kalau misalnya naik kendaraan umum pasti susah berhenti-berhenti di ATM. Susah untuk cari uang kecil kalau tidak disiapkan. Atau pakaiannya juga, kalau naik motor berarti Kak Novi tidak bisa pakai dress. Ya kan ribet. Tapi kalau naik mobil bisa pakai dress. Kak Novi harus plan dulu. Yang kedua, Kak Novi harus punya goal dulu tadi kan. Habis rencana tadi kan. Lalu ada goalnya mau ke Surabaya karena ada yang mau menikah. Lalu di tengah-tengahnya itu ada komitmen. Komitmen itu adalah sudah janjian gitu loh. Udah janjian bakal pergi menghadiri pernikahan itu. Karena Kak Novi udah janjian, udah ada terikat gitu ya dalam satu perjanjian, maka Kak Novi ini akan lebih membayar harga untuk pergi ke sana. Contohnya gitu ya, misalnya seandainya Kak Novi ini mau pergi, tiba-tiba sepeda motornya gak bisa dipakai. Berarti Kak Novi harus cari cara lain, tidak menyerah. Kenapa? Karena udah ada janji. Sudah ada keterikatan di sana mau pergi ke pernikahan di Surabaya. Lalu setelah itu Kak Novi ketika dalam perjalanan ya udahlah kita naik mobil. Lalu setelah naik mobil tiba-tiba nih Kak Novi lewat mall yang besar.
Lalu wow ini mallnya udah dihias Natal nih, Kak Novi pengen pergi ke mall. Kalau Kak Novi enggak punya plan, Kak Novi enggak punya goal, maka Kak Novi akan bisa dengan gampang untuk ya udahlah kita enggak usah pergi ke sana, kita pergi ke mall aja bagus banget gitu ya. Atau kalau Kak Novi naik motor tiba-tiba di tengah jalan hujan deras gitu ya. Wah Kak Novi mungkin gampang menyerah, ya udahlah pulang aja. Tapi karena Kak Novi ini sudah punya goal, sudah punya plan, sudah punya komitmen untuk menghadiri, maka Kak Novi tidak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Kenapa? Karena kepingin goalnya ini terlaksana. Setuju enggak? Siapa yang di sini pernah menabung untuk sesuatu? Misalnya nih, kamu ingin punya handphone baru. Mama bilang, oke, kamu boleh beli tapi pakai uang tabunganmu. Waduh, kamu udah plan kan? Yang pertama adalah kamu mau beli handphone merek apa? Lalu yang kedua harganya berapa? Waduh, kalau kita nih ya masih pelajar mau beli handphone mungkin harga 10 juta mahal sekali. Ya udahlah, aku akan beli handphone yang harganya mungkin 1.500.000 atau 2 juta misalnya. Lalu setelah itu adalah goalmu, kamu akan mempunyai goal. Kamu akan mulai plan setiap bulan uang sakumu berapa. Berapa yang kamu sisihkan untuk perpuluhan, berapa yang kamu sisihkan untuk kamu menabung beli handphone itu. Lalu ketika di tengah jalan itu, aduh ada godaan. Aku Kak kepingin sekali beli sepatu Kak, uangku udah cukup beli sepatu. Kalau kita nggak punya goal, kita nggak punya komitmen, maka kita akan pakai uang itu ya udahlah beli sepatu. Besoknya kita kepingin jajan Kak, aku kepingin jalan-jalan sama teman-teman ke kafe, maka akan kita pakai uang itu buat ke kafe. Kenapa? Karena tidak ada goalnya dan tidak ada komitmen, tidak ada keterikatan. Beda ketika kamu punya komitmen. Kamu akan bisa untuk tidak jajan, kamu akan pegang uangmu itu, kamu akan simpan baik-baik. Bila perlu bagaimana ya supaya uangnya ini bisa tambah banyak, supaya bisa cepat-cepat punya handphone itu. Itu yang dimaksud sama komitmen, terikat. Orang yang punya komitmen gitu ya, itu adalah orang yang luar biasa dikenal tanggung jawabnya. Ada satu yang di dalam firman Tuhan gitu ya, orang ini benar-benar memegang komitmennya. Terhadap apa? Kita akan baca ya. Ayo kita buka di 1 Samuel ayat yang ke-24. Ayat pertama sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai ke-8. Dikatakan Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu diberitahukanlah kepadanya. Demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orang itu dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Wow, tahu nggak ini ceritanya tentang apa? Ini ceritanya adalah Daud lagi dikejar-kejar sama Raja Saul. Hari itu Saul masih jadi raja, tapi Daud ini ke depan juga akan jadi raja. Daud ini diangkat menjadi menantu Saul, tetapi Saul ini bukan benar-benar ingin mengangkat Daud itu sebagai keluarga. Saul ini adalah raja yang sudah tidak takut akan Tuhan, dan kemudian Saul ini menggila. Seringkali Saul ini dirasuki setan gitu ya, lalu dia mau tombak Daud. Berkali-kali Saul itu mau bunuh Daud, bahkan dengan sengaja. Di dalam kejadian ini pun Daud itu pergi kabur gitu ya, menghindari Saul. Kenapa? Karena Saul itu selalu pengen bunuh Daud. Coba bayangkan, tahu nggak asalnya dari mana? Karena Saul itu tidak bisa menguasai hatinya. Satu ketika
dalam peristiwa gitu ya, pergi ke medan perang, Daud kemudian mengalahkan orang Filistin gitu ya. Perempuan-perempuan di jalan itu bicara seperti ini loh. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Banyak sekali yang dibunuh sama Daud gitu ya. Padahal rajanya itu Saul. Saul jadi iri, hatinya jadi tidak baik. Sejak itu Saul itu kemudian ingin selalu membunuh Daud. Coba bayangkan, hanya untuk Daud. Daud itu tidak punya pasukan yang banyak, berkuda seperti sebuah negara. Tetapi karena saking kepinginnya Saul itu bunuh Daud, dikatakan bahwa setelah tahu Daud ada di padang gurun En-Gedi, yang dilakukan adalah membawa 3.000 orang yang terpilih. Hanya untuk kejar Daud pengen bunuh, dibawa 3.000 orang yang terpilih. Itu berarti mungkin seperti pasukan khusus. Padahal hanya kejar Daud. Tapi tahu enggak, Daud ini disertai sama Tuhan. Harusnya 3.000 orang yang terpilih, pasukan khusus kerajaan Israel yang luar biasa. Masakan dengan Daud dan kawan-kawannya yang hari itu mungkin tidak berpakaian perang, itu kalah. Bagaimana mungkin mereka itu tidak bisa mengejar Daud? Kak Novi percaya hari itu Daud sangat dijagai sama Tuhan. Kok bisa 3.000 orang itu ada di sekitarnya, tetapi ada satu kesempatan di sana gitu ya. Satu kesempatan di mana Raja Saul ini, maaf ya, lagi buang air, lalu Daud ini bisa ada di belakangnya. Orang-orangnya Daud yang ngikuti Daud itu udah bisik gini loh. Sudah waktunya ini kayak yang Tuhan bilang. Bayangin coba, Tuhan aja mengizinkan. Dikatakan bahwa, yang kelima, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya Tuhan, aku itu A besar berarti Tuhan, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Perbuatlah kepadanya yang kau pandang baik. Jadi gini loh, mau Saul ini dibunuh enggak dibunuh itu terserah Daud. Tuhan itu sudah menyerahkan. Seandainya pun dibunuh ya tidak apa-apa, maka Daud akan menjadi raja. Tetapi Daud adalah orang yang baik. Daud ini orang yang berkomitmen untuk menjaga hidupnya. Dia tidak mau mengotori tangannya dengan darah Saul. Karena apa? Karena Daud tahu Saul ini masih diurapi jadi raja. Daud berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan, menguduskan tubuhnya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia mengotori tangannya gitu ya dengan orang yang diurapi Tuhan, maka Daud ini hidupnya itu tidak akan jadi baik. Seandainya pun Tuhan mengizinkan hidupnya baik pun, Daud tetap tidak mau. Bayangkan begitu luar biasa ya, berkomitmen. Kalau mau bilang perasaan Daud, mungkin Daud sangat takut, sangat jengkel. Daud kepingin gitu ya, kenapa kok aku dikejar-kejar ke sana ke sini, salahku apa? Tapi Daud tidak mengotori tangannya. Dikatakan bahwa dia hanya potong punca jubah, itu pun dikatakan bahwa lalu gitu ya. Ayat yang ke-6, berdebar-debarlah hati Daud. Aduh, itu padahal bisa loh kalau mau bunuh Saul dalam keadaan lengang. Tidak ada pasukan lah di sekitarnya. Karena ini kan melakukan kegiatan yang private. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia cuma potong punca jubah itu ya kalau orang Israel tuh ada seperti kayak tali dikepang gitu. Nah itu dipotong dikit. Lalu dia itu berdebar-debar. Dia merasa tidak enak. Kalau mungkin ada pilihan Daud ini boleh memilih. Daud pasti memilih untuk jangan kejar aku. Daud akan memilih bahwa apalah yang Saul mau gitu ya. Jangan kejar aku enggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Daud berkomitmen untuk menjaga hidupnya. Tahukah kalian bahwa ketika Daud melakukan itu, ada banyak orang-orang di bawahnya itu melihat hatinya Daud. Kemudian mereka itu belajar dan terinspirasi oleh Daud. Daud tidak perlu banyak ngomong, mengkhotbahi atau Daud itu menceramai pasukannya gitu ya. Tidak perlu banyak wejangan, nasihat-nasihat, tetapi orang itu melihat dari apa yang Daud itu katakan. Daud itu cuma bilang gini loh, dijauhkan ya daripadaku untuk aku ini bunuh orang yang diurapi sama Tuhan. Wow, pasukannya terkagum-kagum. Mereka belajar sesuatu bahwa mereka tidak boleh mengusik hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Baik itu raja, baik siapapun itu. Bagaimanapun dia, apakah dia jahat ataupun dia baik. Daud memilih bagian yang terbaik. Dia berkomitmen untuk jaga hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berkomitmen menjaga hidup kita?
Sudah jalan berapa minggu masuk tahun 2021? Apakah kita masih berkomitmen untuk jaga hidup kita dengan kekudusan? Bagaimana dengan di minggu pertama ketika kita bilang, iya aku enggak mau berdosa lagi hari pertama, atau mungkin di akhir tahun lalu 2020, aku enggak mau berdosa lagi, aku enggak mau. Setelah jalan berapa minggu sampai hari ini, apakah kita masih jatuh bangun dalam dosa? Atau kita berkomitmen seperti Daud? Bahkan itu pun mungkin sudah direstui Tuhan, sudah diizinkan sama Tuhan. Tidak apa-apa, terserah mau kamu apakan musuhmu. Tapi Daud memilih yang terbaik. Dia cuma potong punca jubah, cuma mau kasih tahu Saul kayak gini loh. Di ayat berikutnya gitu ya. Ini loh, aku sudah punya kesempatan bunuh kamu, tapi aku tidak bunuh. Luar biasa ya hatinya ya. Oleh sebab itu, sama seperti Daud. Ayo teman-teman, kita punya komitmen untuk hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berkomitmen itu akan berdiri di depan raja-raja. Dia akan bisa dipercaya. Bahkan ketika Daud tidak membela dirinya sendiri, Tuhan yang memberikan pembelaan. Tuhan tidak pernah membiarkan Daud sedetik pun terluka. Bahkan Tuhan berjanji kepada Daud, sampai Daud mati, kerajaannya Daud itu tidak tergoyahkan. Beda dengan Saul. Saul itu adalah raja pertama yang dipilih oleh Israel. Harusnya yang jadi raja berikutnya adalah anaknya Saul. Tapi karena Saul tidak taat, Saul itu tidak berkomitmen untuk jadi raja yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengganti kerajaannya. Diangkatlah Daud. Ditemukan Daud ini adalah orang yang benar. Oleh sebab itu kemudian anaknya Salomo yang menjadi raja kemudian. Kerajaannya terus silsilahnya itu dari keturunan Daud. Mau enggak kita hari ini dipakai Tuhan luar biasa? Jangan cuma mau, kita angkat tangan aja. Ada bagian Tuhan mengangkat hidup kita, tapi ada bagian Tuhan, ada bagian kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau hidup kita hari ini serampangan, kita hidup menggampangkan, ya nggak apa-apa lah jatuh dalam dosa, ya nggak apa-apa lah ini, nggak apa-apa lah ya janji-janji yang kapan hari kita awal tahun itu ya mau belajar lebih rajin, mau bangun hubungan sama orang tua lebih baik gitu ya. Itu ya udahlah nanti aja Kak, tahun depan aja bisa. Kalau kita hidup seperti itu, apakah kita bisa dipakai seperti Daud? Gak bisa. Daud terus berkomitmen. Dia punya goal. Goalnya bukan jadi Raja Israel. Goalnya itu adalah menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Oleh sebab itu Daud tahu ketika dulu dia gembala, maka dia jadi gembala yang bisa dipercaya. Meskipun 2-3 ekor kambing domba. Daud menjagai dari serigala-serigala, dari binatang-binatang buas yang memakan dombanya. Daud tahu posisinya sebagai gembala. Dia nggak pikirkan kakaknya itu di medan peperangan menjadi pahlawan yang luar biasa. Daud nggak iri, Daud itu cuma fokus sama kambing dombanya. Sama seperti ketika dikejar-kejar Saul. Daud tahu aku ini cuma menantunya. Aku ini cuma bagian dari rakyatnya. Kalau Saul mau kejar-kejar aku ya enggak apa-apa. Tapi kalau boleh ya jangan gitu ya. Tapi Daud tidak komplain. Daud tidak iri, tidak dendam. Harusnya gitu ya, kalau aku tebas aja Saul ini ya. Kalau mau bunuh Saul gitu ya, langsung dia yang jadi raja. Tapi Daud tidak punya hati seperti itu. Teman-teman, masihkah kita berkomitmen hari ini untuk kasih yang terbaik di tahun 2001? Atau kita sudah babak belur, jatuh bangun dalam dosa lagi? Cepat bangun, belum terlambat. Masih belum lewat Januari. Harus punya komitmen lagi, bangun komitmenmu lagi. Kalau hari ini mungkin aduh tuh Kak sudah berapa hari ini enggak saat teduh lagi, ayo bangun lagi, it's okay. Kalau engkau mulai malas lagi untuk datang ke CG, ayo semangat lagi. Siapa yang bisa membangkitkan semangat? Itu adalah diri kita sendiri. Tuhan bukan tidak mau memberikan semangat, Tuhan selalu menyemangati kita. Kadang-kadang kita yang enggak mau. Ada 3 hal tentang komitmen. Yang pertama, ya, yang pertama kalian catat ya. Komitmen harus dilatih karena komitmen itu tidak lahir secara instan. Oke, komitmen itu harus dilatih, harus latihan. Makanya harus menang hari per hari. Contoh kalau kamu goalnya adalah lepas dari dosa, sebuah dosa. Apa yang hari ini menjadi kelemahanmu, itu adalah goalmu. Kamu harus punya plan setiap hari, jangan sampai ada satu hari gitu ya. Kamu membiarkan dirimu itu mulai digoda, ada di dalam situasi gitu ya. Misalnya nih contoh, Kak aku punya teman-teman yang suka gosip nih.
Berarti setiap hari gitu ya, kamu harus punya plan hari ini. Kira-kira kalau aku ada waktu istirahat, aku istirahat sama siapa ya? Supaya aku ini tidak menggosip. Lalu ketika jam istirahat tiba, maka kamu perlu yang namanya komitmen. Kadang-kadang tergoda ya kepingin lagi, aduh Kak ngomong-ngomong sama mereka. Tapi tahu ketika ngobrol sama mereka, pasti mereka itu suka bicarain orang lain. Maka kamu perlu komitmen untuk pergi dan mencari tempat yang lain. Yang tidak akan membawamu kepada hal-hal yang membuat kamu kepingin bergosip. Paham sampai sini? Kamu harus punya komitmen untuk lari. Harus dilatih day by day. Setiap hari. Seperti Daud hari itu. Daud gak langsung jadi orang yang hatinya suci murni. Enggak. Daud dilatih bahkan ketika dia masih jadi gembala 2-3 ekor kambing domba. Daud terus melakukannya dengan baik. Mungkin papanya membanggakan gitu ya, setiap kali tetangganya datang, oh iya ini anakku yang pertama, kedua jadi pasukannya Saul di kerajaan bla bla bla. Daud tidak iri, Daud cuma fokus aja. Sampai satu ketika Tuhan di tempat yang tersembunyi itu mempromosikannya. Kenapa? Karena sudah berlatih untuk berkomitmen, melakukan yang benar. Sampai akhirnya dia jadi raja, dia terus melakukan yang benar. Ingat gak, Daud juga pernah loh jatuh dalam dosa, malah dosanya itu parah sekali. Tapi karena hatinya Daud itu terus berkomitmen menyenangkan Tuhan. Ketika ditegur gitu ya sama Nabi Nathan, Daud kamu tahu enggak itu orang yang berdosa. Kamu. Daud itu enggak pakai cari alasan. Enggak pakai bilang gini, semua pengawal keluar dulu ya, aku mau bicara 4 mata sama Nabi Nathan. Enggak. Langsung dikatakan bahwa Daud itu membuka jubah kerajaannya. Dia minta ampun kepada Tuhan, tidak pakai alasan. Orang yang hatinya itu murni tidak perlu alasan kalau bikin salah. Just say sorry aja. Bukankah Allah itu setia mengampuni? Saul suatu ketika juga ditegur sama Nabi Samuel. Tapi ketika ditegur, Saul kemudian bilang bahwa, kamu tahu enggak, ini semua rakyatku nunggu kamu. Dan kamu tegur aku. Hatinya enggak siap. Ayo kita jadi orang yang berkomitmen, amin. Day by day, setiap hari di perkara kecil. Kita lakukan, kalau kita harus pilih yang paling menyenangkan Tuhan. Kak, aku disuruh milih A atau B, pilih yang menyenangkan Tuhan. Pilih yang mana yang memuliakan nama Tuhan. Ya, lalu poin yang kedua, tentang komitmen. Yang kedua, komitmen itu adalah bukti bahwa kita ini orang yang bertanggung jawab. Orang yang berkomitmen itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kamu mungkin salah pilih gitu ya. Tapi kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Contoh nih, misalnya nih, mama bilang seperti ini, kamu punya pilih sepatu yang ini atau sepatu yang jenis ini. Lalu kamu memilih salah satu sepatu gitu ya. Lalu ketika kamu pakai, kamu bawa pulang, ternyata kok aku lebih menginginkan sepatu yang satunya. Pernah nggak galau seperti itu? Tapi karena kamu orang yang berkomitmen, meskipun sepatu ini gitu ya, tidak lebih kamu inginkan daripada sepatu yang lain, maka kamu akan tetap menjaganya. Kamu akan tetap membersihkannya ketika dia kotor. Kamu akan tetap merawatnya. Kenapa? Sudah berkomitmen, sudah janji sama mama, kalau beli nanti suatu ketika pasti akan dijagai, pasti akan dirawat sampai bersih. Bisa paham ya? Orang yang berkomitmen itu adalah orang yang bertanggung jawab. Tidak usah berteriak-teriak seperti ini loh, aku ini tanggung jawab gitu ya. Orang yang tanggung jawab itu tidak usah teriak, pasti kelihatan. Ya, kalau kamu hari ini di rumah gitu ya, kamu sebagai anak, kamu berkomitmen sebagai anak. Maka kamu tidak usah disuruh, maka kamu akan menghormati orang tuamu. Mamamu tidak akan perlu bilang gini, ini mama, ini mamamu gitu ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena kamu dengan otomatis akan respect. Kamu akan hormat, kamu akan berbicara dengan baik kepada orang tuamu. Karena kamu tahu, kamu ingin menyenangkan hati orang tuamu, kamu mengasihi mereka dan kamu ingin menyenangkan Tuhan. Komitmen yang keluar dari hati yang kepingin menyenangkan Tuhan, itu menyelamatkanmu teman-teman. Itu akan menyelamatkanmu. Kamu akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Orang yang menjaga dirinya ketika muda tidak jatuh dalam dosa. Maka nanti ketika dia dewasa, dia tidak perlu jatuh dalam berbagai macam percobaan yang tidak perlu. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa kompromi dengan dosa. Ketika orang lain berbuat dosa, maka kamu terbiasa hidup tertib. Contoh nih ya, ini belum nih kalian ya, tapi jangan ya. Mungkin kamu akan lihat gini loh, Kak itu temanku gak apa-apa Kak, itu keluar keluyuran Kak, ke mana sampai jam 11 malam, jam 12 malam di luar. Sendirian sama teman-temannya gak apa-apa kok. Jangan ditiru.
Berkomitmenlah untuk jadi anak yang baik. Keluarlah sampai batas waktu yang ditentukan orang tuamu. Pasti setiap orang tua punya batas jam malamnya sendiri-sendiri. Kamu jangan berpikir bahwa enggak apa-apa kok, itu sampai jam 11 malam sendirian Kak. Itu sampai jam 12 malam. Teman-teman jangan ditiru. Kenapa? Karena orang yang terbiasa seperti itu hidupnya tidak tertib. Apalagi tidak bisa dibilangin sama parentsnya. Bagaimana hidupnya itu bisa menerima masukan yang baik. Kalau dari orang tuanya dinasihati aja tidak mau dengar. Oleh sebab itu orang yang membangun dirinya dengan tekun, orang itu akan memakan buahnya ketika dia dewasa. Ya, lalu yang terakhir, apa dari komitmen Kak Novi? Yang terakhir adalah komitmen membuat kita cepat sampai kepada visi kita. Balik lagi ya ke awal ya, karena Kak Novi berkomitmen mau pergi ke pernikahan, pesta pernikahan, maka Kak Novi ini harus fokus. Kak Novi akan siapkan dulu apa yang Kak Novi perlukan. Apakah perlu uang kecil ataukah Kak Novi perlu pakai baju yang nyaman. Apakah Kak Novi butuh kendaraan, sudah dipikirkan semuanya. Lalu Kak Novi akan lurus terus. Kenapa? Kak Novi sudah punya goal. Kak Novi harus lurus terus berkomitmen. Terikat gitu ya, kepingin pergi ke sana. Maka harus fokus. Ketika kita fokus, maka jadi cepat sampainya. Beda ketika kita tidak fokus, mampir sini dululah, mampir situ dululah. Ya, sama seperti ketika kalian belajar. Kalau fokus, cepat sekali nangkepnya. Kak Novi percaya tidak ada orang yang bodoh. Tapi kadang-kadang kita ini suka malas atau kita suka menggampangkan. Ya udahlah nanti aja, aku bisa kok Kak 30 menit. Aku bisa kok menghafalkan 15 menit. Tapi kenyataannya ya tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus tertib. Kalau kita belajarnya fokus, maka kita akan cepat bisa. Tapi kalau kita belajar sambil pegang gadget, sambil lihat TV gitu ya, lihat sinetron atau apa, ya enggak selesai-selesai. Harusnya yang kamu fokus hafalkan atau kamu pelajari dalam waktu 30 menit. Karena kamu tidak fokus, ada banyak distraction, maka akan menjadi berapa? 2 jam tidak selesai-selesai. Akhirnya apa? Dimarahi. Akhirnya apa? Besok kerja ujiannya susah. Oleh sebab itu penting untuk kita berkomitmen. Ya, komitmen itu membuat kita itu cepat sampai pada tujuan. Kita komitmen hari ini, kepingin cinta sama Tuhan. Kita kepingin hidup kudus, oleh sebab itu hari per hari kita berkomitmen. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Hari per hari, aduh dijagai. Sayang kalau satu hari jatuh dalam dosa, gak mau. Aduh sayang ya kalau satu hari ini harus marah-marah, ya sudahlah aku harus jadi sabar. Kalau aku harus minta maaf duluan, ya sudahlah aku minta maaf duluan. Jangan sampai aku gak mau minta maaf, lalu aku jatuh dalam dosa. Aduh satu hari jatuh dalam dosa, sayang sekali. Oleh sebab itu ayo perkuat komitmen. Kita mau jadi anak-anak voltage yang meskipun kita muda, tapi kita tekun, katakan amin. Kita berkomitmen apapun yang kita lakukan. Kalau kita dipercaya jadi ketua kelas atau ketua OSIS atau apa gitu ya. Kita harus jadi orang yang dipercaya, berkomitmen di sana. Jangan cuma berapi-api di awal, lalu setelah itu kita males. Ya, lalu setelah itu ketika kita mungkin dikasih tugas gitu ya, setia sampai akhir, kerjakan sampai selesai. Orang-orang yang berkomitmen, Kak Novi tadi bilangnya di poin yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pasti orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya pasti orang yang dipromosi. Orang yang dipromosi pasti orang yang diberkati. Katakan amin. Oleh sebab itu, perkara kecil, jaga komitmen, lakukan dengan setia, itu akan membawamu dalam perkara yang besar. Kan firman Tuhan ada, katakan, setiap perkara kecil dipakai Tuhan di perkara besar. Siapa yang mau dipakai Tuhan melakukan perkara yang besar? Angkat tangan, Kak Novi bisa lihat tangan-tangan yang terangkat. Kak Novi akan berdoa buat kalian. Mari Voltage, jadikan generasi ini, di tahun ini, generasi kalian, jadi generasi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Amin. Ya, taruh tanganmu di dada, katakan menyenangkanmu. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang setia ya Tuhan. Meskipun kami muda, kami mau dipakai Tuhan luar biasa.
Oleh sebab itu ajari kami untuk menjaga komitmen. Ajari kami untuk melakukan terus apa yang baik dan benar di mata-Mu ya Tuhan. Syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syakara bara bara bara. Mari sama-sama katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman, Kak Novi akan berdoa buat kalian. Ada nggak di antara kalian yang ternyata hari-hari ini sudah jatuh dalam dosa lagi? Belum bulan berganti loh. Tapi Kak Novi mau semangati untuk kalian kembali hidup kudus. Ayo, yang berapa hari ini mungkin jatuh dalam dosa lagi, taruh tanganmu di dada. Kak Novi akan berdoa. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami mungkin tergoda jatuh dalam dosa lagi. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kasih kami kesempatan untuk bangkit. Kasih kekuatan untuk bangkit. Kami masih punya ya Tuhan banyak hari-hari ke depan untuk kami bertobat. Kami mau Tuhan hari-hari selanjutnya kami menjadi anak-anak yang kudus. Jagai ya Tuhan hati kami mau ya Tuhan supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Karena juga akan berdoa bagi anak-anak yang hari ini mungkin pernah nggak kalian merasa aku nih bosanan Kak, aku nggak setia Kak gitu ya. Sukanya itu cuma sebentar aja setianya, lalu setelah itu aku akan bosan dan tidak bertanggung jawab. Atau kalian mungkin dikomplain sama parents, sama orang tua. Kamu ini bukan orang yang tanggung jawab, kamu tuh gak bisa gitu ya. Karena aku akan berdoa buat kalian, tidak ada yang mustahil. Ayo taruh tanganmu di dada. Tuhan, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan, biar apa yang dalam hati kami ini terpancar ya Tuhan keluar, yaitu adalah kasih Tuhan, ketekunan ya Tuhan, kebaikan, kesabaran. Buah-buah roh itu ada dalam hidup kami. Pakai ya Tuhan setiap anak-anak yang tangannya ada di dada mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, jadikan mereka bertanggung jawab. Mampukan untuk mengerjakan apa yang mereka mulai. Menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kami minta ya Tuhan, biar sungguh-sungguh Roh Kudus mengingatkan setiap kami. Dalam apapun yang kami lakukan, kalau kami sudah mulai melenceng, ingatkan kami ya Tuhan, ingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Mari kita nyanyikan satu kali lagi ya. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biar itu jadi kerinduan kami. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Hanya itu kerinduan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika engkau hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.